Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa bikum. Makanya Rasul mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma yalunahum thumma yalunahum. Orang yang paling besar ujiannya di dunia ini adalah para nabi dan rasul. Kemudian mereka yang imannya di bawahnya dan di bawahnya. Dan satu hal yang aksiomatik yang kita tidak boleh lupa bahwa hidup ini adalah ujian. Makanya jangan kita merasa nyaman. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap jiwa ini pasti mati. Apalagi dalam kondisi pandemi kan, berkelimpangan itu. Di beberapa daerah itu setiap hari 30 orang, 40 orang. Ya. Sampai sekarang ini orang sudah kecapean mengurus jenazah. Ini banyaknya orang meninggal. Dalam kondisi seperti ini, jangan malah melemah. Kita harus semakin semangat. Kita harus semakin kuat. Karena Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Karena ini semua hanya ujian saja. Kamu akan menemui kesulitan, tapi kamu juga akan menemukan apa? Kesenangan. Itu ujian. Ketika dapat kesulitan, sabar. Ketika kamu dapat kesenangan, bersyukur. Dua itu saja konsep hidup ini. Dan semua kalian akan kami kembalikan kepada kami, kata Allah. Makanya ujungnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum thumma alaina hisabahum. Kepada kamilah semua akan kembali. Dan kami akan hisab mereka semua. Karena itu barakallahu saya sekalian, ini aksiomatik. Makanya jangan terbawa oleh keadaan. Kita harus kendalikan keadaan. Ini sekarang ini orang terbawa oleh keadaan. Ya, dengan keadaan COVID orang begitu ketakutan begitu. Subhanallah. Kita harus kendalikan keadaan, jangan dibawa keadaan. Dan kita punya Allah SWT yang Maha Kuat itu. Ini semua ujian. Kalau kesulitan, sabar. Kalau senang, bersyukur. Pas. Gak ada lebih daripada itu. Makanya kadang menangis, kadang tertawa. Itu kehidupan ini. Paling bagus ketika kita lahir, kita menangis semuanya. Tapi orang sekitar kita tertawa. Tapi jadikan ketika kita meninggalkan dunia, kita tersenyum. Tapi orang lain pada menangis. Itu baru bagus tuh. Itu keadaannya itu. Makanya kita harus kendalikan keadaan. Jangan kita terbawa oleh keadaan. Nabi Muhammad SAW betapa menghadapi kaumnya itu. Siapa yang menentang Nabi Muhammad? Pamannya sendiri. Abu Lahab. Itu pamannya Nabi. Ya, kemudian kepala-kepala kaumnya itu. Diboikot yang luar biasa Nabi Muhammad SAW. Bahkan pengikutnya dibunuh. Yang namanya Sumayyah, perempuan yang pertama kali dibunuh oleh mereka, ditusuk dari bawah sampai dada. Ibunya Ammar bin Yasir. Ya, istrinya, suaminya, anaknya, semua disiksa satu keluarga itu. Nabi hanya mengatakan sabron ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Karena Nabi belum punya kekuatan untuk melawan. Sabar. Kalau punya kekuatan, sabar. Saking beratnya keadaan, Bilal pun disiksa. Ditaruh batu besar di tengah terik matahari. Antum tahu panasnya Mekah itu kayak apa? Ditaruh tanpa baju, ditaruh dadanya itu batu besar. Dia hanya mengatakan ahad, ahad. Dia bergantung hanya kepada Allah. Ya. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilahum minkum min dzakarin aw untha. Allah enggak akan menyanyiakan pahala buat kalian itu.
Walladzina udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah. Kalau kamu terbunuh, kalau kamu tersiksa, kalau kamu berkurban, maka Allah telah siapkan surga buat kalian sebagai balasan dari Allah. Karena yang kita cita-citakan cuma satu, Pak. Bagaimana masuk surga itu? Bukan di sini cita-cita itu. Banyak kan manusia telah salah jalan, cita-citanya di sini. Anak-anaknya dididik supaya cita-citanya jadi dokter, insinyur, pengusaha. Hanya sebatas di sini cita-citanya. Rendah amat. Jangan kita ajarin anak kita seperti itu. Ajarkan cita-citamu itu bagaimana kamu meraih surga. Itu yang harus kita tanamkan sama diri kita, keluarga kita. Supaya kita siap dengan segala mental kita tuh menghadapi segala kesulitan itu. Makanya orang bertakwa itu orang yang sangat hati-hati dalam hidup. Kata Ubay bin Ka'ab, kehati-hatian orang bertakwa itu seperti orang berjalan di depannya itu ada onak duri, kaca, beling, apa itu, paku. Dia berhati-hati. Sekarang kita katakan bukan paku, bukan apa, bukan beling, tapi ranjau. Kamu injak, hancur kaki. Luar biasa ranjau-ranjau dibuat itu. Begitu hati-hatinya kita berjalan. Karena surga itu hanya untuk bertakwa, Pak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Surat Al-Imran ayat 33 itu. Segeralah kalian menuju ampunan Tuhanmu yang telah menyiapkan surga seluas langit-langit dan bumi yang disiapkan untuk orang bertakwa. Hanya untuk orang bertakwa, Pak. Yang tidak bertakwa nggak ada jalan menuju surga. Jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Semua agama menuju satu tujuan. Tujuan apa? Beda tujuan. Yang memiliki surga itu hanya Allah SWT. Bukan yang lainnya. Jangan tertipu dengan mereka. Karena itu barakallahu. Makanya Nabi Muhammad memperjuangkan kebenaran Islam. Untuk menyadarkan umat itu. Tapi perlawanannya luar biasa. Sehingga beliau mencoba mencari jalan keluar. Pergilah beliau ke Taif. Barangkali ada jalan keluar. Ternyata di sana tidak kalah dahsyat. Ya, Nabi ditentang, Nabi dilempari sampai anak kecil pun ikut melempari Nabi, coba sekalian. Sampai terluka Nabi. Karena keterlaluannya masyarakat yang ada di Taif itu. Hadirlah malaikat penjaga dua gunung di Taif itu atas perintah Allah, coba kamu tawarkan sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditawarkanlah, aku ini malaikat penjaga gunung. Dua ini. Aku melihat perilaku kaummu sudah kelewatan. Kalau engkau perintahkan aku akan benturkan dua gunung ini biar binasa mereka semua. Kata Rasulullah, tidak. Aku diutus tidak untuk mencelakakan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali membawa rahmat buat alam semesta. Aku tidak diutus untuk mencelakakan orang. Jangan lakukan itu. Dia tolak tawaran malaikat. Tetapi beliau mengatakan, aku berharap akan muncul dari tulang sulbi mereka anak-anak keturunan yang akan menyembah Allah SWT. Mungkin generasi ini tidak mau taat, tidak menerima. Tapi aku berharap keturunan mereka nanti. Subhanallah, dakwah ini memang jangka panjang. Ya, pandangan Nabi itu panjang, Pak. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ini. Sesungguhnya mereka tidak mengerti. Ya, seperti anak kecil, kalau bapak kasih emas, ya dia buang. Karena dia nggak tahu arti emas itu apa. Dikira mainan kan.
Karena dia ngerti. Kalau mereka itu mengerti arti kebenaran Islam, mereka akan berebut untuk memperolehnya. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti arti syariat Islam. Bagaimana untuk bisa mensejahterakan mereka, mendamaikan mereka, menyelamatkan mereka. Mereka tidak paham. Makanya Allah mengatakan, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Surah Al-Jathiyah 18. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas syariat yang membawa perintah ini. Kerjakan ini, tinggalkan ini. Ini halal, ini haram. Jalankan perintah itu. Dan jangan kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak berilmu. Semua ayat Islam sebabnya karena mereka tidak berilmu. Semua penolakan terhadap syariat Islam disebabkan karena mereka tidak mengerti. Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dilakukanlah penelitian kah? Apa bentuknya demikian? Survei kah? Terhadap orang Islam di Indonesia yang mau syariat Islam. Ada berapa persen sih orang Islam yang mau syariat Islam ini? Ternyata cuma antara 11 sampai 16% dari umat Indonesia. Ini orang Islam ya. Kita nggak bicara di luar Islam. Ini orang Islam yang mau syariat Islam cuma sebatas 16%. Oh, pantes. Kalau kemudian di mana-mana terjadi perpecahan, di mana-mana terjadi kelemahan. Tapi kalau 16% ini bersatu, ya, saya lagi menyuarakan bagaimana setiap 50 masjid punya satu pasar syariah. Kita kelola ekonomi sendiri. Pemiliknya masjid, UMKM-nya jamaah masjid, konsumennya jamaah masjid. Dan itu sangat memungkinkan untuk kita mandiri. Kita sudah ambil pelajaran dari 21 24 itu. Karena hulunya di tangan mereka. Tapi kalau pasar syariah, semua ada di tangan kita. Ya. Tetapi ada nggak semangat ke arah itu? Kita bicara sama profesor-profesor ekonomi, bicara tentang para ahli ekonomi. Kayaknya masih perlu banyak waktu untuk menyadarkan umat agar mandiri secara ekonomi. Karena kita lemah di sini juga. Selain kita lemah di politik. Ya, mayoritas umat Islam mau dibeli sama mereka. Banyak para aktivis, ustadz, ulama yang tidak mau politik. Sekuler. Ini Islam apa seperti ini? Nggak mau Islam politik. Masjid tidak boleh bicara politik. Pesantren tidak boleh bicara politik. Sekuler kamu. Islam ini way of life, pedoman hidup. Mengatur manusia dari perorangan sampai negara itu. Dan di negara kita memberikan fasilitas itu. Undang-undang membenarkan itu. Makanya berdirilah itu namanya pengadilan syariah. Berdirilah namanya bank syariah. Berdirilah namanya hotel-hotel syariah. Kenapa tidak muncul pasar-pasar syariah? Saya sendiri yang mengatakan kepada Pak Jokowi. Di istana. Bapak bikin pasar-pasar syariah. Kan wakil Bapak itu ulama. Beliau senyum saja. Kalau mal-mal itu pemiliknya perorangan Pak, konglomerat. Tapi kalau pasar-pasar syariah itu untuk masyarakat, untuk umat. Ayo kita rancang bersama. Yang punya kemampuan, ayo kita bangun bersama ini umat. Biar punya kemandirian secara ekonomi. Makanya Nabi SAW mendidik para sahabat dengan 3 mental. Ini mental kita remuk di sini nih. Ya, di akhir surat Al-Muzammil ayat yang ke-20.
Allah mengatakan, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsal laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Wallahu yuqaddir laila wa nahar. Alima lan tuhsu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Alima an sayakun minkum marda wa akharuna yadribuna fil ard wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Faqra'u ma tayassara minhu. Dua metode Nabi mengajarkan para sahabat itu. Dididik qiyamul lail. Jadi pendidikan para sahabat itu pada saat qiyamul lail. Saya mau tanya, di mana ada pendidikan seperti ini di Indonesia? Pendidikan umat dengan qiyamul lail. Dan yang kedua baca Quran. Ini pengajian cek tidur coba. Dia subuh tidur. Gimana mau qiyamul lail? Nabi mendidik para sahabat dengan qiyamul lail dan baca Quran. Saya kepingin menemukan ada pesantren-pesantren seperti ini jenisnya. Dan ini pola Rasulullah. Bukan sekedar pola ceramah. Tapi Nabi mendidik para sahabat dengan qiyamul lail dan baca Quran untuk melahirkan 3 karakter. Alimen sekunu minkum marda. Ya, sekelompok orang yang bersamamu itu, didik mereka supaya mereka punya kesabaran. Karena mereka akan pasti sakit. Kita ini nggak ada yang nggak pernah sakit, Pak. Ada yang nggak pernah sakit? Ada nggak? Kita merasa sakit. Untuk apa sakit? Supaya sabar. Karakter sabar ini harus kita miliki. Kalau nggak sabar tuh lihat orang-orang itu. Isolasi dikit, stres, depresi. Bahkan tidak jarang yang bunuh diri. A'udzubillahi min dzalik. Sabar. Kalau sedang diuji oleh Allah, sabar. Apalagi dengan penyakit yang menyebar hari ini. Sabar. Semua ada waktunya. Aliman sayakun minkum marda. Mental sabar harus kita miliki. Wa akharuna yadribuna fil ard. Sebagian bergerak membangun ekonomi. Supaya dengan kekayaannya, dia bangun Islam ini. Dia bangun kekuatan ini. Bukan untuk dirinya sendiri. Sekarang kebanyakan orang berbisnis untuk dirinya sendiri. Nabi Muhammad tidak mengajarkan begitu. Makanya para sahabat diuji oleh Rasulullah SAW. Tapi itu ketika sudah di Madinah. Coba kalian bawa hartanya ke sini untuk perjuangan Islam. Masing-masing silakan bawa. Sesuai dengan kemauannya. Silakan. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Dia bawa separuh hartanya, Pak. Separuh loh ya. Antum lihat hari ini di negeri kita ini, potensi zakat itu 272 triliun. Zakat umat Islam Indonesia. Tetapi lembaga-lembaga zakat yang ada, Basnas, Basda, dan sebagainya itu, hanya mampu mengumpulkan 10 triliun, Pak. Dalam setahun. Zakat saja banyak yang nggak beres. Apalagi sedekah infak, apalagi sampai 50%. Boro-boro. Maknanya kesadaran umat kita masih harus ditingkatkan. Nih, Umar mengatakan, aku bawa separuh harta. Dia ingin mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Kata Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu, Umar? Aku tinggalkan separuhnya lagi, Rasulullah. Aku bawa separuh untuk perjuangan, separuhnya aku tinggalkan untuk keluarga. Begitulah yang lain-lainnya. Ada yang 20%, 30%, 40%, ini 50%. Ketika Abu Bakar datang, dia bawa seluruh harta. Rasulullah bertanya, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu, Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Luar biasa imannya Abu Bakar Siddiq. Ini hasil didikan Nabi ini. Hasil didikan Nabi. Mereka mau berkorban dengan hartanya di jalan Allah. Berarti apa? Pertama, karakter sabar. Yang kedua, karakter apa? Dermawan. Ini harus kita tanam sama anak-anak kita itu. Sama diri kita itu. Kalau kita mau benar dalam hidup ini kan,
Baru yang ketiga, wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan yang ketiga, siapkan untuk mereka berperang di jalan Allah. Mental berani, Pak. Karakter pemberani. Padahal ini ayat surat Muzammil ya. Muzammil itu termasuk surat-surat yang awal turun. Belum ada perang di Mekah itu, Pak. Perang itu ada di Madinah. Itu pun tahun kedua Hijriah. Jadi perang Badar itu. Tapi Allah sudah perintahkan untuk disiapkan mereka itu. Seketika di Mekah itu, coba itu. Pertanyaannya, apa sudah kita persiapkan untuk umat kita, untuk anak-anak kita itu? Ya, untuk melawan ngantuk saja, tahajud malam, kita masih berat. Bagaimana kita mendidik orang lain? Bagaimana kita menciptakan karakter-karakter hebat seperti itu? Karakter penyabar, karakter dermawan, dan karakter pemberani. Makanya antum kalau masukkan pesantren, anak antum, lihat output yang dihasilkan oleh pesantren itu. Kalau kita mau masukkan anak ke sekolahan, lihat output yang dihasilkan oleh sekolahan itu. Lulusannya itu jadi apa itu? Jangan terbawa oleh janji-janji melulu. Lihat itu outputnya jadi apa itu anak. Kalau hasilnya begini, ini baru pendidikannya benar. Jadi anak penyabar, jadi anak yang dermawan, jadi anak yang pemberani. Yang lucu, ada orang tua nyekolahkan anaknya di pesantren. Pada waktu orang tuanya datang berkunjung ke anaknya di pesantren itu, dia bawa makanan. Ya, kesukaannya. Dia bilang, ini buat kamu. Nggak usah ngajak yang lain. Nggak usah tahu yang lain. Kamu makan, kamu makan. Gimana ini orang tuanya coba itu? Orang tuanya mendidik anaknya egois. Secara nggak sadar dia telah merusak mental anak. Padahal di pesantren itu diajarkan untuk kebersamaan, gotong royong. Justru dirusak oleh orang tuanya sendiri. Kawan warahmatullahi. Makanya saya keluarkan buku baru keluar pekan ini. Ya, From Zero to Hero. Pegangan bagi orang tua, pendidik, bagaimana melahirkan anak dari lahir sampai jadi anak hebat. Kira-kira 210 lembar lah. Ya, udah mulai beredar nih. Mudah-mudahan itu bisa untuk memperbaiki pendidikan keluarga-keluarga muslim. Barakallahu karenanya pengorbanan yang harus kita berikan, itulah nilai kita si Allah SWT. Jadi nilai kita bukan dilihat dari apa? Dari sebatas sholatnya, zikirnya. Ya, tapi lebih daripada itu oleh Allah dilihat dari apa? Pengorbanannya. Lihat surat Al-Hujurat ayat yang ke-15. Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak ragu di dalam keimanannya. Mantap. Dan apa yang nampak itu antara dia dengan Allah, kita nggak tahu. Nampak dari mereka, mereka siap berkorban dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itulah ukuran orang-orang yang benar, kata Allah. Ini ukuran benar. Makanya orang benar jangan lihat dari ceramahnya. Jangan lihat dari karangan bukunya. Jangan lihat dari penampilannya. Lihatlah dari sebesar apa pengorbanan dia dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Itu ukuran Allah berikan kepada kita. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 19 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, senantiasa kalian bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Negeri kita ini butuh orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Bukan sekedar pintar. Nih banyak orang pintar tapi nggak benar. Makanya KPK menangkap OTT 80% mereka itu sarjana S1, S2, S3, bahkan profesor. Tapi koruptor.
Orang pinter tapi nggak benar, Pak. Negeri kita harus jorok sama orang yang benar. Tapi sekaligus apa? Pinter. Inilah yang harus kemudian kita pahamkan kepada umat ini. Untuk melahirkan generasi punya jiwa penyabar, dermawan, dan pemberani. Untuk membela kebenaran yang datang dari Allah SWT. Atas dasar itulah nanti nilai kita di sisi Allah SWT. Seperti kata Rasulullah SAW, ajruki kepada Aisyah dan ajruki ala qadri nasabiki. Pahalamu tergantung pengorbananmu. Sebesar apa pengorbananmu, disitulah nilai pahala. Ya, makanya jangan banyak ngantuk, jangan banyak tidur, jangan banyak leha-leha, jangan banyak malas-malasan. Ayo kita sing-singkan baju. Kita perjuangkan Islam ini dengan pengorbanan. Barakallahu, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.